Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, sahabat tani semuanya, kita mau sedikit ngobrol lah ya. Hasil ini nih, sambil nengokin tanaman cabeku yang udah berhasil. Nah, cuman satu sih, ya sedikit berbagi pengalaman ya buat teman-teman semua. Ini dulu, kalau tahu ini sudah umur berapa bulan ya, pokoknya tingginya udah segini tuh udah mau mati. Jadi sekarang tuh udah besar sekali ya, pohonnya udah ada 1 meter dan buahnya lumayan, nggak ada kata-kata sakit lagi, nggak pernah diserang hama, apalagi ya keriting gitu. Seman sekali waktu awal-awal itu masih kecil keriting, cuman sudah saya tangani tanpa menggunakan bahan kimia ya. Saya nggak beli pupuk, juga nggak beli namanya insektisida, apalah itu namanya ya, untuk mengurangi penggunaan itu saya menggunakan bahan-bahan alami gitu ya. Jadi saya sedikit cerita tentang ini berhasilnya satu tanaman saya ini, cuman satu sih ya. Ini harapannya kedepannya saya bakal ya tanam lagi yang lebih banyak teman-teman. Jadi sini sedikit ini ya, sambil ngopi dulu kita. Nah, ngopi hitam nih, enak kan? Ya, jadi gini ya, ke kamera belakang aja ya. Nah ini teman-teman ya, sahabat tani semua, dulu ini pernah umur sekilan, 1 kilan, 1 jengkal ini udah mau mati dalam artian udah keriting, udah kayaknya nggak ada lagi harapan lagi ya, nggak ada lagi harapan untuk tumbuh sampai seperti ini nih, bisa sampai seperti ini nih maksud saya. Nggak nyangka dulu itu masih kecil segini udah mau mati. Jadi dulu ada 5 di sini tuh, ada 5 pernah saya pasang buat eksperimen, cuman ini yang berhasil, dan saya gimana cara bisa sampai seperti ini, tentunya ini tidak lain dari usaha kita dan ketekunan kita gitu. Ngomong apa sih ya, jadi intinya sini saya mau sedikit berbagi, nanti saya sekalian panen ini ya, ada sedikit ya panen ya. Ini kan di dapur sekalian tuh masak, dari sini dapatnya cabai buat tambahan. Jadi dulu saya pakai insektisida. Jadi waktu umur 1 jengkal ini dia udah mau mati ya, ucuknya itu udah kepotong, kemudian udah hitam, udah layu, udah keriting gitulah pokoknya ya. Kayaknya sudah nggak ada harapan, karena saya pakai beberapa obat yang saya beli itu nggak manjur gitu. Kemudian saya nemu nih, scroll di YouTube maupun yang lain, saya coba eksperimen menggunakan bahan-bahan alami. Ternyata itu ampuh banget teman-teman, sangat-sangat ampuh. Terus bahan-bahannya apa aja sih yang saya gunakan? Bahan-bahannya ternyata simple ya, bahan-bahannya itu bisa kita pakai di mana, di dapur. Kita ambil saja di dapur, itu ada semua ya yang punya dapur sih ya. Yang ada dapur bisa dicari di dapur untuk bumbu masak, itu banyak sebenarnya, itu bahan alami, nggak pakai bahan kimia, nggak ada. Jadi gitu, bahannya apa saja? Nah, bahannya itu pertama dulu saya pernah pakai ada ini nih, ini nggak ada di dapur sih ya, ini bisa cari di tempat mana, pekarangan ya, tempat tanaman ya, bisa minta lah ya, namanya itu lidah buaya. Tanaman lidah buaya itu satu aja tuh, satu daunnya yang panjang ya. Kemudian ada kunyit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai. Iya, 5 bahan itu. Nah, itu ada di video saya sebelumnya, pernah saya racik. Itu ada. Ternyata itu memang benar-benar berhasil, ada khasiatnya. Teman-teman bisa praktekkan saja ya di rumah ya. Ini sambil saya coba panen ya. Aduh, ngomongnya belepotan gini, maaf ya teman-teman ya. Jadi intinya gitu. 1 ya, lumayan kan buat nyambel terasi. 2, 3, banyak. Jadi nanti cara pengaplikasiannya tuh gimana? Jadi semua itu kan di blender ya, jadikan satu. Sebanyak apapun itu nggak masalah ya bahan-bahannya. Nanti teman-teman di blender, kemudian setelah itu hasil blenderannya masukin ke ini teman-teman, apa namanya, botol ya, atau jerigen. Kalau ada jerigen yang 5 liter atau 10 liter dimasukkan ke situ, kemudian diisi air. Nah setelah itu disimpan tuh yang lama ya, 1 minggu ya, minimal 1 minggu itu bisa dipakai. Disaring terlebih dahulu airnya ya, airnya tuh disaring terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu ditambahkan air lagi ya, bisa sih 1 liter 1:5 aja nggak apa-apa ya. 1 liter air hasil fermentasian bawang yang lain tuh ya, yang tadi ya, itu dicampur dengan 5 liter air bersih, air bening ya, air sumur. Kemudian bisa disemprotkan ke area tanaman begitu. Kemudian boleh nggak dikocor? Boleh, jelas boleh, sangat boleh. Itu malah direkomendasikan karena itu nanti bakal memberikan nutrisi di sini, di bawah-bawahnya itu ya. Ini juga saya pakai bahan organik yang ada di dapur, kemudian saya buang di sini, itu juga untuk nutrisi tambahan. Jadi saya nggak pakai lagi ini teman-teman, nggak pakai lagi pupuk-pupuk NPK segala macam, nggak pakai lagi ya. Dari fermentasian bumbu-bumbu tadi juga bisa dipakai untuk pupuk sebenarnya. Ada bawang merahnya, ada bawang putihnya, itu juga sebagai zat PT juga ya, perangsang bunga juga bisa. Kalau mau dikasih micin juga nggak apa-apa teman-teman, micin kasih garam itu juga lebih bagus. Kadang saya juga pernah habis ngulek gitu ya, istri habis ngulek bumbu, nah hasil ulekannya itu saya buang tuh di tanah di bawahnya tanaman ini, malah itu lebih bagus karena ada garamnya, ada micinnya gitu ya, nggak ada bahan kimia yang berbahaya. Jadi gitu teman-teman ya, ini sambil praktek kan lumayan ya. Ini cuma satu, jadi nanti harapannya kedepannya saya bakal tambah lagi ini, karena nggak ada halamannya ini teman-teman ya. Ini halaman tetangga nih, nggak ada lagi halaman. Kalau ada halaman lagi nanti saya coba di tanaman mertua saya, di halaman mertua saya coba tanami pakai pupuk yang pernah saya buat itu, racikan itu teman-teman, pasti berhasil. Udah gitu ya, ini lumayan kan segini buat nyambel terasi ya, karena cuma ada satu ya, maklum ya. Jadi sini sebenarnya ada 2 batang ya, ada 2 batang tuh. Cuman waktu itu pertumbuhannya kurang maksimal karena sering saya tinggal juga gitu, jadi nggak tahu sudah tinggi gitu ya. Sekarang saya rajin kocor pakai itu hasil fermentasiannya, dan kemarin sudah habis, saya mau buat lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja untuk bincang-bincang kali ini. Tadi saya niatnya mau panen, ini lumayan buat nyambel terasi, sekalian berbagi ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang membutuhkan atau sedang mencari ini ya, bahan untuk menyuburkan tanaman cabai, untuk menghilangkan keriting ya, untuk menghilangkan pucuk yang hitam gitu ya pada tanaman cabai. Itu bisa pakai itu, silahkan teman-teman dicoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Itu aja, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.